Oke, ya, good. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pastor. Bisa dengar suara saya ya? Jelas, Pastor. Good. Oke, selamat pagi semua. Oh, sorry, selamat malam ya di Indo ya. It is still too early for me. Oke, no problem. So, kita semua tahu tentang berdoa ya. Apa itu doa? Kita tahu tentang tapi apa? Mungkin kita belum tahu apa kata gereja tentang doa. Dan doa itu pada dasarnya kita ketika Allah menciptakan kita, Dia menaruh di dalam hati kita apa yang kita bahasa Indonesianya apa ya? Eh, kita bisa sebut sebagai satu titik pusat dalam hati kita, tempat di mana Roh Kudus tinggal. Dari dalam diri kita itu Roh Kudus selalu membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Yesus. Dan Roh itu selalu berbicara setiap saat, meminta kita untuk memohon apa saja yang kita inginkan, kita butuhkan kepada Allah. Jadi doa itu pada dasarnya berbicara tentang siapa itu diri kita sebenarnya. Berbicara tentang siapa kita di hadapan Allah. Dan doa itu, karena berdoa itu artinya berbicara tentang diri kita sendiri, maka doa itu dengan sendirinya menyentuh inti kehidupan manusia itu sendiri, menyentuh inti kehidupan kita masing-masing di hadapan alam. Itu berarti kalau doa itu menyentuh inti kehidupan kita, artinya doa itu menjadi suatu keharusan, menjadi suatu kebutuhan, bukan pilihan. Ya, kita tidak bisa katakan, oh ya, hari ini saya ingin berdoa. No, you cannot say that. Oke, karena doa itu menjadi suatu kebutuhan. Dan banyak orang masih belum tahu tentang doa. Selain ya, aku bisa doa Bapa kami, doa Salam Maria, I can pray this prayer, but don't really know doa itu apa, ya. Namun doa adalah inti kehidupan spiritual kita. Doa dapat dibandingkan dengan menghirup kehidupan fisik, ya. Doa itu seperti menghirup udara. Tanpa udara kita tidak bisa bernafas. Berarti tanpa doa yang terus-menerus, kehidupan spiritual akan mati, ya. Kehidupan spiritual kita tidak akan berkembang. Dan banyak orang berpikir bahwa doa itu adalah hal yang sangat mudah. Okay, so I can just sit down, lie down the candle, and then I take the book of prayer, whatever. But doa itu teman-teman, saat bahkan saat kita mulai duduk berdoa, itu banyak hal dalam pikiran kita masuk. Ya, kita baru duduk berdoa, kita baru nyalakan lilin untuk berdoa, kita sudah berpikir tentang eh, pekerjaan saya hari ini, bagaimana hari ini saya marah teman di tempat kerja saya, bla 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 bla. Banyak hal yang masuk dalam pikiran kita. Itu yang kita sebut sebagai the distractions over prayer. Oke, itu sebabnya gereja selalu mengatakan bahwa doa itu seperti pertempuran rohani, ya. Pertempuran dalam doa itu ibarat seperti pertempuran rohani. Lalu kita lihat apa kata gereja tentang doa. Gereja mengatakan bahwa doa memiliki tiga aspek. Yang pertama, doa sebagai anugerah Allah, ya. Doa sebagai anugerah Allah. Maaf, Pastor. Apakah slide-nya bisa diperbesar di Zoom? Let me check it.
Or if you have someone that can control the slide for me, please. Ya, kami bantu, Mas Turi. Okay. Yeah, you can just you can just take care the slide. I can just take care my presentation. Okay. You can just follow slide down and up. Ya, Mas Turi. Okay. Let's continue. Gereja menjelaskan bahwa doa mempunyai 3 aspek. Yang pertama, doa itu sebagai anugerah Allah. Itu artinya itu ketika seseorang percaya kepada Allah, maka Allah memberikan di dalam diri dia itu suatu anugerah, dan anugerah itu kita sebut sebagai the gift of prayer. Bahwa gereja mengakui misteri iman dalam pengakuan iman yang kita sudah tahu, ingat iman para rasul, dan iman itu kita rayakan dalam perayaan sakramental, sehingga kehidupan umat itu disesuaikan dengan kehidupan Kristus sendiri. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ya tentu saja untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Dan misteri ini mengharuskan umat beriman untuk mempercayainya, dan kemudian apa yang dia percayakan itu dia rayakan setiap hari, dia rayakan sebagai dalam hidupnya sendiri, dan juga dia rayakan dalam hidup sebagai suatu komunitas, dan hidup darinya dalam relasi yang sangat penting dengan Allah, agar dia bisa hidup dengan baik dengan Allah. Dan relasi yang spesial ini yang kita namakan sebagai doa. Jadi apa itu doa? Kita lihat bersama-sama apa kata Santa Teresia. Santa Teresia bilang begini, doa itu adalah luapan hati, doa adalah mengarahkan pandangan kita ke surga, doa itu adalah seruan pengakuan akan kasih dan merangkul baik pencobaan maupun sukacita. Artinya, ketika kita berdoa, kita tidak hanya meminta hal yang baik kepada Allah, tapi juga doa itu berbicara tentang seluruh diri kita. Itu artinya dalam berdoa kita membawa keseluruhan diri kita, segala sukacita, segala duka cita, segala hal yang kita butuhkan. Karena doa berbicara tentang diri kita sendiri, inti diri kita sendiri di hadapan Allah itu sendiri. Itu makanya doa itu adalah ungkapan atau luapan hati kepada Allah. Lalu kita ada orang kudus lain yang namanya Yohanes Damascenus. Dia mengatakan doa itu mengangkat pikiran dan hati. Jadi ada dua hal, pikiran dan hati. Doa tidak hanya mengalir dari pikiran kita, tapi juga mengalir dari hati kita. Kenapa hati? Karena hati kita akui sebagai tempat tinggal Roh Kudus. Artinya apa? Karena doa itu adalah suatu gift dari Allah, maka it is the Holy Spirit Himself who guides us in the prayer. Jadi Roh Kudus sendiri yang membimbing kita, menuntun kita untuk berdoa. Kita bisa bilang, kadang kita tidak tahu apa yang kita minta, dan Roh Kudus itu yang membantu kita untuk meminta kepada Allah, karena Roh Kudus sendiri yang tahu apa yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Karena apa dasar segala doa kita? Apa dasar segala doa kita? Kita ini sebagai anak-anak Allah, dan Allah memandang kita sebagai anak-anak yang terkasih melalui siapa? Melalui putranya Yesus Kristus. Karena Allah Bapa melihat kita melalui anaknya sendiri, maka apa yang kita perlu lakukan? Kita harus mempunyai suatu sikap yang namanya rendah hati. Karena itu, kerendahan hati adalah dasar segala doa. Hanya saat kita bisa merendahkan diri kita sendiri di hadapan Allah, kita bisa tahu apa artinya doa, apa artinya meminta kepada Allah. Dan kita pun siap untuk menerima karunia yang seharusnya kita tidak pantas. Ya, karunia yang diberikan Tuhan melalui doa. Santo Agustinus bahkan dia katakan bahwa manusia atau kita itu adalah
pengemis di hadapan Allah. Kita itu seperti Mazmur katakan, kita itu hanya seperti suatu debu, titik debu yang tidak berarti di hadapan Allah. Kalau hanya Allah dia meniup debu itu, maka debu itu akan hilang di udara. Artinya bahwa kita yang tidak ada arti di hadapan Allah. Karena itu Santo Agustinus katakan, kita ini adalah makhluk atau manusia adalah pengemis di hadapan Allah. Dan dia juga katakan bahwa doa artinya perjumpaan antara kerinduan Allah sendiri dan kerinduan kita umat manusia. Artinya apa? Allah ingin melihat anaknya dan kita juga ingin melihat Allah yang adalah Bapa kita, dan kerinduan akan Allah dan kerinduan kita bertemu, dan di situ terjadi pertemuan antara kerinduan Allah sebagai Bapa dan kerinduan kita sebagai anak-anaknya untuk melihat wajahnya atau untuk membawa hati kita kepada Allah. Oke? Itu yang pertama, doa itu sebagai anugerah, artinya doa itu adalah satu gift, satu hal yang diberikan oleh Allah. Dan di sini artinya doa itu perlu karunia iman. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gereja katakan bahwa doa itu sebagai suatu perjanjian. Menurut kitab suci, hati kita lah yang berdoa. Dan artinya jika hati kita jauh dari Tuhan, maka kata-kata doa menjadi sia-sia. Ada perbedaan antara berdoa dan belajar berdoa. Oke? Orang bisa belajar berdoa tanpa masuk dalam berdoa, dalam situasi doa. Ya. Saat berdoa adalah itu arti itu sebabnya gereja katakan doa adalah ungkapan hati, bukan hanya ungkapan pikiran. Dan Masianus bilang doa adalah uh, ungkapan pikiran dan ungkapan hati. Ya, maka dua hal, apa yang kita ungkapkan dalam hati kita dan juga apa yang mengalir dari pikiran kita. Hati, kenapa hati? Kenapa perlu melibatkan hati, tidak hanya pikiran kita? Karena saudara-saudara, hati adalah tempat tinggal di mana Allah berada, di mana hidup berada, di mana Roh Kudus tinggal. Dan menurut kitab suci, Allah datang ke dalam hati kita, dan dari kedalaman hati kita, Allah selalu berbicara kepada kita. Hati adalah pusat diri kita yang tersembunyi di luar jangkauan akal budi manusia, dan tidak ada orang yang bisa tahu kedalaman hati kita, hanya roh orang itu sendiri, atau hanya Roh Kudus atau Roh Allah yang tinggal dalam hati orang itu sendiri yang tahu kedalaman hati orang itu. Karena itu hati adalah pusat diri kita yang tersembunyi. Hati adalah tempat kita mengambil keputusan, tempat kita untuk mempertimbangkan segala hal rencana kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita laksanakan hari ini, besok, atau minggu ini, atau tahun ini. Hati lebih daripada pergerakan Roh Kudus dalam hati kita, lebih daripada soal pikiran, lebih dari apa yang kita rasakan dalam pikiran kita. Itu sebabnya hati adalah tempat perjanjian. Artinya Roh Kudus tinggal dalam diri kita, dan ketika Allah ingin bertemu dengan anaknya, kita yang adalah anaknya, Allah berbicara kepada kita di kedalaman hati kita, dan Roh Allah itu yang berbicara kepada kita. Nah, itulah sebabnya hati adalah tempat perjanjian. Seperti saat kalian menikah, altar Tuhan adalah tempat perjanjian kalian saat menikah, ya. Maka Allah juga, atau hati, adalah tempat perjanjian antara kita dengan Allah sendiri. Itu makanya doa selalu melibatkan hati.
Dan doa Kristen, doa Katolik, doa Kristiani selalu mempunyai perjanjian antara Allah dan manusia dalam diri siapa? Dalam diri anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya, doa adalah tindakan atau suatu aktivitas antara Allah dan manusia yang muncul dari Roh Kudus, karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita dan sepenuhnya diarahkan kepada Allah Bapa dalam persatuan kehendaknya, yaitu melalui Yesus Kristus. Karena itu, rumusan doa orang Katolik, ya, ingat baik-baik. Rumusan doa orang Katolik ya selalu dimulai. Bapa dalam surga, bla 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 bla, kami mohon ini, bla 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 bla. Lalu yang terakhir selalu ditutup. Kami mohon ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus dan sepanjang segala masa. Ya, selalu rumusannya Bapa. Lalu kita we call God the Father and our petition blah 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 blah, and we ask this in the name of Jesus Christ your Son. Ya, itu rumusan yang baku. Karena itu Yesus bilang, apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, Bapakku akan memberikannya. Oke, itu makanya rumusan doa kita. Doa adalah tindakan Allah dan manusia yang muncul dari Roh Kudus, artinya muncul dari Roh yang tinggal dalam hati kita dan sepenuhnya diarahkan kepada Bapa. Saat diarahkan kepada Bapa melalui siapa? Melalui putranya terkasih Tuhan Yesus Kristus. Oke, the third one, doa adalah persekutuan. Artinya bahwa doa adalah hubungan yang hidup antara anak-anak Allah dengan Bapa sendiri dan dengan putranya Yesus Kristus dengan Roh Kudus. Artinya doa membawa kita dalam hubungan yang sangat istimewa antara Allah Bapa, antara Putra dan Roh Kudus. Dan doa menjadikan kita, membuat Allah melihat kita sebagai anak-anaknya. Jadi ada hubungan yang istimewa. Dan hubungan ini hanya mungkin melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Lewat kekuatan siapa? Lewat kekuatan kasihnya itu. Lewat kekuatan kasihnya atau yang kita sebut sebagai Roh Kudus sendiri. Saint Gregorius bilang begini, bahwa rahmat kerajaan Allah adalah persatuan Allah Tritunggal yang kudus dan agung dengan seluruh umat manusia. Ya, itu satu rahmat yang besar antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan Allah Tritunggal menyatukan dirinya dengan semua jiwa manusia yang percaya kepadanya, yang dibaptis di dalam nama anaknya sendiri, itu Yesus Kristus. Artinya, saudara-saudara, kehidupan doa adalah kebiasaan berada di hadapan Allah itu sendiri. Dan persekutuan kehidupan ini menjadi mungkin, seperti dikatakan Santo Paulus, melalui apa? Melalui pembaptisan. Itu makanya saat dibaptis, seseorang dibaptis, aku membaptismu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketika seorang dibaptis dalam 3 nama ini, maka dia berada di dalam suatu persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di dalam persekutuan ini, seseorang memungkinkan dirinya datang kepada Allah, dan dia melihat dirinya sendiri sebagai satu keluarga, satu warga kerajaan Allah, dan dia menjadi tergabung dalam suatu persekutuan Allah. Karena itu saudara-saudara, doa kita, doa Kristiani, doa Katolik selalu bersifat Kristiani, artinya selalu bersifat, doa mempunyai sifat persekutuan yang merupakan persekutuan dengan Kristus. Dan persekutuan ini meluas ke seluruh gereja
yaitu yang adalah tubuhnya, dan itu makanya semua doa yang kita sampaikan kepada Allah Bapa adalah perluasan persatuan atau kesatuan kita dengan gereja kudus dan semua saudara seiman. Karena saat kita berdoa, kita datang kepada Allah sebagai putra dan putrinya dalam kasih Kristus yang sama. Di mana saja kita membawa doa kita kepada Allah, Allah melihat kita sebagai anaknya yang kudus di dalam wajah Kristus, yaitu anaknya tersendiri, anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, saat kita mengantarkan doa-doa kita kepada Allah, apa yang Allah Bapa lihat? Allah melihat dalam diri kita wajah putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika Allah melihat dalam doa kita wajah anaknya sendiri, Yesus Kristus, maka Allah menerimanya dengan senang hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang, setiap yang kamu minta kepada Allah di dalam namaku, Allah akan menganugerahkannya. Mungkin ada yang bertanya, loh, aku selalu minta, tapi kok kelihatannya Allah itu diam saja ya? No. God listens to your prayer in different way that you may think. Lalu, beberapa tantangan dalam hidup berdoa. Sekali lagi, gereja mengatakan bahwa doa itu adalah pertempuran atau peperangan rohani. Pertempuran dalam arti apa? Pertempuran melawan diri kita sendiri dan melawan roh jahat atau si penggoda yang berusaha dengan sekuat tenaga melawan diri kita sendiri. Ketika roh jahat bertempur atau berperang dengan kita di dalam doa, tujuan dia itu ada dua. Yang pertama, menjauhkan kita dari doa, artinya agar kita tidak mau berdoa, dan menjauhkan kita dari persatuan kita dengan Tuhan. Karena apa? The devil doesn't want us to come to God the Father. Okay? Because he knows that ketika kita berdoa, maka kita datang berbicara dengan Allah yang adalah Bapa kita. Dan ketika kita berdoa, Roh Kudus, roh jahat tidak berusaha dengan sekuat tenaga untuk memblokir kita datang kepada Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, gereja mengatakan bahwa pertempuran rohani dalam kehidupan Kristen tidak dapat dipisahkan dari peperangan atau pertempuran doa. Ada dua sumber kesulitan atau tantangan umum dalam berdoa. Yang pertama, kesulitan datang dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita melihat bahwa ada pemahaman yang keliru tentang doa. Banyak orang yang berpikir bahwa, doa itu adalah aktivitas psikologis orang-orang yang lemah, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak kuat. Karena itu orang bilang, doa itu kan hanya urusan perempuan ya. Urusan perempuan. Itu makanya kalau kita buat survei, siapa yang paling sering berdoa? Suami atau istri? Oke, kita bisa dengan sangat mudah kita akan tahu bahwa yang paling sering berdoa adalah para istri. Dan bukan kebetulan ya, hari Minggu hari ini atau kemarin Santo Paulus katakan dia menasihati para suami untuk para suami sebagai the leaders of the family, as Christ himself is the leader of the church, the leader of the people. It means that suami itu harusnya menjadi orang yang paling banyak berdoa daripada istri, ya. Karena itu terbalik dari anggapan bahwa doa itu kan hanya aktivitas psikologis orang-orang sederhana, orang-orang yang lemah. Doa itu hanya urusan wanita, urusan istri. Oke?
Anggapan yang kedua dari dalam sendiri, dari dalam diri sendiri. Orang meremehkan pentingnya doa dan menilai doa sebagai sekadar kata-kata ritual ya. Orang mengambil buku doa ya, orang mengambil buku doa, well, doa hanya baca ini, hanya baca ini. No. Karena itu orang melihat bahwa doa itu tidak ada, doa is not that powerful enough to convince or to change their lives. Kenapa? Karena orang melihat doa itu sebagai sekadar uh, rumusan kata-kata belaka di hadapan Allah sendiri. Ada orang lain menganggap bahwa doa adalah hal yang tidak sesuai dengan gaya hidup mereka. Atau mereka melihatnya sebagai hal yang tidak perlu. Dan mereka sudah memiliki segalanya dalam hidup ya. Oh, I'm already retired. I have money in my bank account. I don't need anything. I have this kind of things. I don't need anybody in my. I don't need someone else in my life. Mereka dapat melakukan segala sesuatu dalam dirinya sendiri. Jadi untuk orang seperti ini doa hanya untuk orang-orang lemah atau orang-orang yang ya orang-orang pecundang. Jadi apa yang terjadi saudara-saudara ketika kesombongan mengambil alih kehidupan kita, maka orang melihat doa itu sebagai aktivitas yang tidak perlu. Oke, itu makanya tadi doa menjadi foundation, menjadi fundasi kehidupan, kerendahan hati menjadi fundasi kehidupan doa setiap orang Kristen. Ada yang berikut, kesalahpahaman tentang hakikat doa. Oke? Doa itu saudara-saudara. Kan tadi kita sudah lihat bersama bahwa it is the Holy Spirit himself who always invites us to come to God the Father in prayer. And when we come to God the Father, okay, the activity itself is a prayer. Oke, itu makanya doa, my friend, it is the activity of God the Holy Spirit himself. Doa sejatinya berasal dari Roh Kudus, bukan dari diri kita sendiri. Itu makanya doa itu harus datang dari hati kita dan bukan hanya datang dari pikiran kita. Oke? Doa itu adalah aktivitas dari hati kita dan juga dari pikiran kita. Kenapa perlu dari hati kita? Karena hati adalah tempat Roh Kudus kita tinggal. Oke? Yang lain juga beranggapan bahwa doa tidak sesuai dengan akal dan ilmu pengetahuan. No? Even today that people can go to Mars. Orang bisa pergi ke bulan, orang bisa pergi ke planet Mars. Tidak perlu doa Bapa kami. Ya. Orang bisa bangun roket sekian. Dan ilmu pengetahuan sekian. Orang tidak perlu doa Salam Maria. Tidak perlu doa Bapa kami. Dan orang pun akan dengan mudah cenderung atau terjun ke yang namanya menjadi ateis atau ateisme. Lalu yang sangat kuat di Amerika sekarang orang bilang Iism, oke, artinya aku adalah pusat diriku sendiri. Aku hidupku sehat ya, karena apa? Karena I take care myself, ya. Aku tidak perlu Allah. Kalau aku sakit, aku ke my doctor. Yang berarti bahwa saya adalah pusat kehidupan saya sendiri. I don't need God. Saya tidak membutuhkan apa-apa. Saya tidak membutuhkan orang lain. Bahkan I don't need somebody else. I don't need my wife. I just need my puppy. Ya, yeah? What we call something is a movement that's really is getting stronger in the US. It's what we call Iism. Oke, okay? Aku adalah diriku sendiri. Aku tidak membutuhkan orang lain. Lalu tantangan yang lain yang berasal dari diri sendiri. Sebagian orang juga melihat doa sebagai apa? Sebagai pelarian, ya. Karena itu orang melihat sebagai kamu adalah orang lemah, tidak bisa bukan aktivitas orang-orang kuat.
sebagai pelarian. Orang tidak mampu menaklukkan kenyataan hidup. Orang tidak bisa menerima kenyataan hidup. Orang tidak bisa melawan segala tantangan dalam diri sendiri. Maka orang lari kepada doa. Kan itu orang melihat bahwa doa itu aktivitas orang-orang lemah. Lalu tantangan dari dalam diri sendiri yang lain itu tantangan karena apa? Gagal dalam doa. Dan orang ada kata yang sering kita dengar itu kekeringan rohani, ya. Kekeringan rohani terutama banyak dialami oleh kaum biarawan, biarawati, ya. Bahkan orang yang sudah mempunyai I was thinking to present you the levels, 9 levels of prayer. I think it's not, we don't have enough time for that. Maybe next time. Terutama dialami oleh kaum biarawan. Ya, banyak kaum biarawan ketika sampai pada tahap-tahap tertentu dalam level berdoa, mereka merasa kering. What else I need? Ya, they come to the point that they are stuck. Mereka apa bahasa Indonesia? Seperti tidak bisa bergerak lagi. Ya, and then when that happens and the other temptations comes in, sneaks in, someone mereka tidak bisa bergerak lagi dalam hidup rohani, ya. Ketika kekeringan rohani masuk dalam hidup seseorang, maka dia akan merasakan suatu krisis yang besar dalam hidupnya. Lalu ada suatu kata lain dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yaitu asedia. Saya tidak menemukan kata ini, atau mungkin kosakata saya bahasa Indonesia saya sangat kurang. Ya, ada kata namanya asedia. Asedia itu seperti ini. Ya, suatu pikiran seseorang, dia bilang, oh, saya ini orang Katolik. Oke. Saya ini punya kemampuan dalam diri untuk menjadi orang yang rajin berdoa, dan seharusnya punya kemampuan untuk mencapai level doa yang sekian. Tapi karena kemalasan rohani saya tidak bisa mencapai level seperti itu. Dan harusnya kemampuan dalam diri saya membuat saya bisa mempunyai hidup doa yang sangat baik. Tetapi karena saya punya kemalasan tertentu dalam diri, maka saya tidak bisa mencapai level seperti itu. Dan ketika orang masuk dalam kerinduan seperti ini, dia akan merasa sangat sedih. Itu yang kita sebut sebagai kesedihan rohani, ya. Kesedihan seperti ini yang kita sebut sebagai, ada kata Santo Thomas Aquinas menyebutnya sebagai asedia. Asedia juga dilihat sebagai penderitaan jiwa yang menyerang kerinduan dalam diri sendiri, tapi kerinduan menyerang ada suatu aspek dalam jiwa kita yang namanya keinginan, will bahasa Inggrisnya. Artinya kita mendengarkannya, tapi kita menjadi tidak mampu. Untuk kita punya niat, ya, kita punya niat untuk berdoa, kita punya rencana, kita punya niat untuk berdoa, untuk melakukan aktivitas ini, untuk melakukan ziarah ini, untuk merencanakan doa rosari lingkungan ini. Kita punya rencana yang sangat baik, tapi kita tidak punya enough energi untuk bisa melaksanakannya. Hasilnya apa? Hasilnya orang itu menjadi sangat sedih. Dan karena dia menjadi sangat sedih, dia menjadi semakin getting smaller. His will is getting smaller, smaller. Apa yang terjadi? Dia menjadi stres, ya, anxiety slips in. Oke, itu yang kita sebut sebagai Thomas Aquinas sebut sebagai asedia. Asedia juga sering diterjemahkan sebagai kemalasan. Bukan kemalasan kata bahasa kemalasan biasa itu laziness. Tapi kemalasan yang di sini itu kemalasan spiritual, yaitu kemalasan yang tingkat tinggi, bahasa Inggrisnya itu sloth. Itu kemalasan lebih sekadar dari kemalasan biasa. Sloth itu kemalasan yang lebih dari sekadar kata laziness. Oke? Kemalasan spiritual. Asedia adalah dosa terhadap sukacita yang muncul dari kasih kita kepada Allah. Artinya gini, oke, saya tahu saya ini orang Katolik, ya.
Apa yang harusnya? Harusnya saya ini punya kapasitas. Saya ini punya istri yang baik. Dia itu selalu berdoa rosario. Dia selalu membimbing saya, mengajarkan saya untuk berdoa. Dan saya ini punya sarana yang baik untuk mencapai level hidup doa yang baik. Tapi ada suatu kemalasan dalam diri saya. Dan ada kerinduan dalam diri saya untuk berdoa. Tapi itu saya ini tidak bisa keluar dari diri saya sendiri ya. Dan reaksi yang terjadi adalah kesedihan rohani. Dan kerinduan dia untuk mencapai level tertentu dan untuk berdoa, bahkan untuk berdoa dengan istrinya sendiri saja, itu susah. Yaitu kita sebut sebagai kemalasan rohani, dan kemalasan ini disebut sebagai asedia. Dia punya kerinduan, dia punya kasih. He has love towards God, but he cannot express it. He cannot bring himself out to express himself, even uh, in a simple activity, in a prayer. Oke? Okay? Di sisi lain juga, apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika asedia ini semakin kuat dalam dirinya, maka dia bisa he can pick other people. Dia bisa mempengaruhi orang-orang lain dalam rumah. Artinya apa? Contohnya gini, suami malas berdoa, dia punya bahkan dalam dirinya sendiri, dia punya kerinduan untuk berdoa. Dia punya kerinduan, dia punya keinginan. Dia tahu bahwa saya ini bisa sampai per level sekian. Nah, karena dia malas berdoa, anak-anaknya di rumah akan melihat, loh, mama kok selalu undang kami, selalu ajak kami untuk berdoa, tapi bapak kok tidak mau berdoa gitu ya. Maka uh, kemalasan rohani yang ada dalam diri dia bisa mempengaruhi orang lain di dalam rumah. Ya, asedia juga, makanya asedia tidak hanya mempengaruhi kehidupan diri sendiri sehari-hari sebagai anak Tuhan, tapi kurangnya sukacita menjangkiti setiap orang di sekitar kita. Dan akhirnya ajarannya apa? Melumpuhkan kemampuan kita untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan tidak hanya kehendak Allah, tapi juga melaksanakan perintah Tuhan terhadap diri kita sendiri. Perintah Tuhan itu artinya apa? Oke, doa tadi itu perjumpaan antara keinginan atau kerinduan Allah dan perjumpaan antara kerinduan diri kita sendiri. Oke, jadi karena asedia, kerinduan Allah tidak bisa bertemu dengan kerinduan orang ini. Karena apa? Orang ini tidak bisa mengungkapkan kerinduannya untuk bertemu dengan kerinduan Allah. Oke? Ada tiga gereja bilang ada 3 gejala asedia yang mempengaruhi semangat misionis, artinya semangat kita untuk keluar dari diri kita untuk membawa atau mengantar orang ke dalam hidup berdoa. Yang pertama, kehilangan sukacita, ya, kehilangan sukacita. Orang hidup berdoa, yes, orang hidup sehari-hari ya, tapi ada kehilangan sukacita dalam dirinya sendiri. Dan ketika ini terjadi, orang akan mencoba mengisi kekosongan sukacita dalam dirinya dengan hal-hal lain, dengan kehidupan material di muka bumi ini ya. Lalu yang kedua, orang menjadi suam-suam kuku. Lalu yang terakhir, orang menjadi tidak peduli akan keselamatan bangsanya sendiri, terutama akan keselamatan bangsa di mana orang itu tinggal. Oke? Ketika kehidupan bangsa itu mana dia tinggal sudah semakin porak-poranda, dia tidak peduli. Itu makanya dalam permohonan-permohonan hari Minggu gereja selalu menyelipkan doa terhadap bangsa-bangsa, terhadap pimpinan-pimpinan negara. Oke? Lalu yang berikut, karena doa tadi adalah a gift of God, maka doa requires a faith. Tantangan yang lain dalam diri sendiri, datang dari diri sendiri, itu adalah kurangnya iman. Artinya, itu makanya doa membutuhkan iman kepada Allah. Maka jika Anda benar-benar punya iman, iman itu sendiri yang akan membantu Anda
untuk semakin dekat kepada Allah. Dan relasi Anda dengan Tuhan akan semakin baik melalui doa itu sendiri. Jadi doa adalah ungkapan iman itu sendiri. Dan kurangnya keyakinan kepada Tuhan membuat orang ragu dan tidak mau berdoa. Lalu pengalaman yang lain adalah pengalaman trauma dalam hidup. Pengalaman pahit membuat orang bertanya kepada diri sendiri. Ah, untuk apa ya aku berdoa? Kalaupun aku selalu minta ini, mamaku sakit ya, operasi ini, he has my dad has cancer, this cancer, blah 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 blah. I always ask God to help my dad, to help my father. But God seems that Allah itu sepertinya tidak mau dengarkan doa aku ya. Maka, well, what else I need from God? No? Trauma-trauma seperti ini membuat orang merasa tidak butuh berdoa. Ya, doa bukanlah saudara-saudara. Ingat bahwa doa bukanlah tentang mendapatkan permohonan yang kita inginkan dari Allah. No. Tadi ingat bahwa apa itu doa? Doa berbicara tentang apa itu siapa diri kita itu sendiri. Oke? Doa berbicara tentang inti diri kita sendiri. Nah, kalau doa berbicara tentang inti diri kita sendiri, maka doa itu berbicara tentang relasi kita dengan Allah sebagai Bapa. Karena doa berhubungan dengan relasi kita antara Allah sendiri, saudara-saudara, punya kerinduan untuk bertemu dengan kita dan anaknya, tapi ini hanya mungkin kalau kita juga punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Ya, kerinduan kita dan kerinduan Allah bertemu, dan itu namanya aktivitas berdoa. Dan aktivitas berdoa ini semakin sering kita lakukan, semakin baik relasi kita dengan Tuhan, dengan Allah itu sendiri. Jadi berdoa bukan, ada orang yang mengatakan bahwa berdoa bukanlah hal yang alami bagi kita. Ya, no. We were born with a certain kind of ability to come to God the Father, to call him, even to call him God. Karena apa? Uh, Deep down di dalam hati kita, ketika Allah menciptakan kita, Allah menanamkan dalam hati kita, membuat kita sebagai makhluk yang haus akan Allah. Ya. Lalu hal yang lain yang datang dari diri sendiri itu tidak ada niat dan tidak ada rencana untuk berdoa. Ya. Jika Anda tidak ada niat dan tidak pernah berencana untuk berdoa, kemungkinan besar Anda tidak akan berdoa. Ini juga berlaku untuk bidang-bidang lain dalam kehidupan ya. Jika Anda ingin mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, Anda harus merencanakan untuk berdoa dan kemudian melaksanakannya secara konsisten. Itu faktor internal. Let's see faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari godaan-godaan musuh. Musuh itu siapa? Musuh itu yang kita sebut sebagai the enemy. The enemy is the devil himself, no? Hal yang lain, gangguan dari lingkungan sekitar, ya. Gereja mengajarkan bahwa gangguan dapat, tantangan-tantangan atau gangguan-gangguan dalam doa dapat mempengaruhi kata-kata kita dalam doa, bahkan dapat mempengaruhi makna kata-kata kita dalam doa. Dan ini terutama sangat berpengaruh dalam doa yang disebut kita sebagai meditasi. Jadi ada beberapa bentuk doa ya. Ada beberapa bentuk doa. Yang pertama itu blessings and adorations, ada doa petitions, ada doa intercession, lalu ada doa yang namanya sebagai thanksgiving. Ada doa yang terakhir sebagai prayer of praise. Tapi hari ini kita hanya lihat ini saja ya. Mungkin lain kali kita akan lihat apa saja bentuk-bentuk doa. Dan terutama dalam doa vokal,
dalam doa meditasi dan kontemplasi, gangguan-gangguan eksternal seperti lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh. Itu makanya banyak tempat retret itu berada di tempat yang sangat sepi dengan tujuan supaya ini bisa orang bisa merasakan keheningan, dan di dalam keheningan orang bisa melakukan meditasi atau bisa berkontemplasi dengan baik. Lalu faktor yang lain seperti yang kita ketahui semua bahwa ada alasan lain seperti situasi sosial keamanan, tidak ada tempat yang aman untuk berdoa, tidak ada kebebasan untuk berdoa. Dan yang berikut kehilangan ya, kehilangan anggota keluarga yang meninggal, kehilangan pekerjaan, dan juga perceraian membuat orang trauma, membuat orang tidak perlu berdoa lagi ya. Faktor eksternal. Lalu yang berikut, ada orang yang takut ya tidak berdoa karena apa? Takut kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan pekerjaan ya. Terutama this is so common here in the US. People it is a trend that the people would ask what do you do? What do you do? And then people are, oh, okay, I spend my time for prayer. Oh, so you are Christian then? So people start walking away from him, no? The people don't want to be friend with him anymore, with her anymore. Oke? Okay? Itu tantangan-tantangan dari luar. Lalu kita sudah melihat bersama tantangan-tantangan tersebut. Uh, Apa yang perlu kita lakukan? Ada beberapa hal praktis ya. Ada beberapa hal praktis. Yang pertama, kita perlu tetapkan waktu berdoa. Sebagai bagian dari perencanaan doa Anda, bisa memilih waktu dan tempat untuk berdoa bersama. Dan sebagian besar Anda semua adalah hidup berkeluarga, dan tidak ada tempat yang ideal bagi Anda untuk berdoa selain sebagai keluarga Anda atau rumah Anda sendiri. Nanti kita lihat bersama. Dan ingat bahwa bahkan Tuhan Yesus sendiri, ya, kita lihat dalam Injil Markus, itu di situ katakan bahwa Tuhan Yesus bangun pagi sekali ya, bangun pagi-pagi sekali untuk berdoa. Artinya apa? Bahkan even God himself, even Jesus himself ya, dia mengambil waktu untuk berdoa. Lalu di tempat lain dalam kitab suci juga katakan bahwa Yesus berdoa dari sore hingga malam. Dan Yesus bahkan juga berdoa di tempat-tempat yang sunyi dan berdoa secara pribadi. Ya. Yesus juga dalam Injil Lukas katakan Yesus terus-menerus berdoa. Dan bahkan setelah kematian Yesus, setelah kebangkitannya dan kenaikannya, para rasul, kitab suci bilang, dan para rasul dan pengikutnya di Yerusalem terus-menerus mengabdikan diri untuk berdoa, bahkan sampai pada ketika Roh Kudus turun. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Doa adalah tentang berada bersama Tuhan. Kapan Tuhan dapat menerima perhatian penuh dari kita sendiri? Ya, pertanyaannya untuk kita, kapan Tuhan dapat menerima perhatian penuh dari Anda sendiri sebagai suatu keluarga atau sebagai suatu diri sendiri? Apakah pagi, siang, dan malam? Anda sendiri bisa tetapkan waktu dan tempat ya. Adalah sangat penting saudara-saudara untuk memiliki altar di rumah. Altar di rumah itu berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai jantung rumah Anda. Ya, saya tidak tahu berapa di antara kalian yang punya altar di rumah Anda sendiri. Ya, so I was in a vacation months ago in Indonesia, and then I visited a couple of families. Yeah, only few families that they have altar in the house. It's something that's so sad, you know. Yeah, something ada perbedaan ya. Konstruksi rumah di Amerika, center rumah di Amerika itu ada, itu di depan di rumah itu ada dengan TV layar sangat besar ya. Itu menjadi center.
Senter rumah. Kita bisa lihat bahwa senter kehidupan orang Amerika itu bukan doa, tapi hiburan, TV. Ya, itu makanya saudara-saudara, eh, mengapa altar itu menjadi senter rumah kita? Itu altar menjadi jantung rumah Anda. Ya, kalau eh, orang yang punya sakit jantung artinya apa? Itu hidupnya itu sedang berbahaya, hidupnya ada di tengah bahaya ya. Itu makanya jantung altar adalah jantung rumah Anda. Tanyakan kepada diri Anda sendiri sekarang. Apa jantung rumah Anda? TV layar besar seperti gaya hidup orang Amerika, perabotan mahal atau karya-karya seni, lukisan-lukisan mahal, ya Anda sendiri tahu. Ya, berkomunikasi dengan Tuhan saudara-saudara yang berada di hadiratnya adalah tujuan utama kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan, Anda datang kepada Tuhan sebagai satu keluarga, bukan hanya istri Anda sendiri, bukan hanya suami Anda sendiri, tapi sebagai satu keluarga. Oke? Berdoa rosario setiap hari sebagai satu keluarga dan bacalah Alkitab setiap hari. Lakukan sharing kitab suci dan pada hari Sabtu sore atau malam bacalah bacaan liturgi hari Minggu sebagai satu keluarga. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri Anda ke gereja esok harinya. Oke? Hal yang lain yang bisa dibuat adalah tingkatkan rutinitas doa. Sebagai bagian dari perencanaan doa, kembangkan atau tingkatkan rutinitas waktu doa Anda dengan Tuhan. Apa yang bisa menjadi rutinitas yang Anda khususkan kepada Tuhan dalam doa? Misalnya begini, dalam doa, ketika Anda datang dalam doa, apa yang ketika Anda duduk dalam doa, apa yang paling sering Anda lakukan dalam doa? Apakah Anda langsung berbicara dengan Tuhan dalam doa? Apakah Anda duduk di dalam doa, duduk diam terlebih dahulu dan minta Tuhan guide doa Anda? Apakah Anda menuliskan pikiran Anda untuk menyernihkan pikiran terlebih dahulu? Atau apakah Anda memulainya dengan meminta Tuhan untuk menenangkan diri dan pikiran Anda dari berbagai gangguan-gangguan? Kapan dan bagaimana Anda berdoa untuk diri sendiri dalam waktu doa Anda? Lalu yang berikut, kapan dan bagaimana Anda berdoa untuk orang lain dalam waktu doa Anda? Misalnya begini, Anda dapat menetapkan hari tertentu dalam sepekan untuk mendoakan orang lain. Let's say hari Senin, Selasa, Rabu berdoa untuk keluarga Anda. Hari Kamis berdoa untuk anggota keluarga yang berada di dalam kelompok kalian. Hari Jumat berdoa untuk apa? Jumat berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Hari Sabtu berdoa untuk apa? Hari Sabtu berdoa untuk para imam yang berada di paroki kami atau para imam seluruhnya. Hari Minggu untuk kebutuhan gereja ya, kebutuhan gereja universal. Lalu cara sederhana mengatasi gangguan dalam doa. Jadi saudara-saudara, tidak ada cara yang gereja tidak menetapkan guidelines yang tetap untuk mengatasi gangguan-gangguan dalam doa. Setiap orang punya punya gangguan hidup berdoa yang berbeda, dan setiap orang juga punya caranya sendiri untuk menghadapi tantangan dalam doa. Dan untuk orang-orang yang masih level amatir dalam doa, tantangan cara sederhana seperti ini bisa menjadi panduan ya. Anda mungkin memiliki gangguan internal, misalnya pikiran, perasaan, daftar tugasnya. Sekali lagi, doa itu saudara-saudara hal yang sangat sulit. Ketika Anda duduk di depan altar Anda, baru saja menyalakan lilin, ribuan pikiran sudah uh, memporak-porandakan pikiran kita. Ya, karena itu saudara-saudara, pikiran, perasaan, bahkan juga tugas daftar tugas-tugas, oh, besok aku tugas core,
besok latihan core, itu hal itu mengganggu pikiran kita untuk berdoa. Hal lain juga, eh, ketika Anda sudah mulai duduk berdoa dan suami Anda mulai itu ya, mulai nyalakan TV dengan suara yang sangat keras, itu hal yang sangat mengganggu Anda untuk berdoa. Jadi, saudara-saudara, bagaimana Anda dapat mengatasi gangguan internal dan eksternal yang membuat hidup doa Anda? Yang pertama, cara-cara ini ya untuk orang yang masih amatir dalam doa bisa membantu Anda meminta bantuan Tuhan agar Anda dapat memberikan perhatian penuh kepadanya. Karena apa, saudara-saudara? Doa itu adalah suatu anugerah. Dan karena doa itu sebagai suatu anugerah, dan anugerah itu datang dari Allah sendiri, maka kita bisa meminta bantuan kepada Allah untuk membimbing kita dalam doa. Siapa yang kita minta? Minta bantuan kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati Anda sendiri. Yang kedua, kita bisa membaca kitab suci ya untuk membantu Anda fokus pada waktu doa Anda. Lalu yang berikut, mendoakan doa-doa tertentu. Doa yang dituliskan oleh orang lain ya. Bahkan Anda bisa membantu bisa membantu diri Anda sendiri untuk fokus membaca doa-doa dalam Mazmur, atau ada dalam gereja untuk uh, para rohaniwan biasanya ada buku doa namanya breviarum ya, bisa membantu kita untuk berdoa, atau bahkan bisa dalam doa vokal, bisa pertama-tama untuk mengantar Anda untuk what we call bisa konsentrasi dengan baik. Kita bisa membaca sejarah hidup para kudus, whoever. Misalnya nama Anda Agustinus, bisa membaca kisah-kisah Santo Agustinus. Nama Anda Thomas, bisa membaca kisah-kisah hidup Santo Thomas Aquinas. Ya. Lalu yang berikut, Anda juga bisa menuliskan doa-doa Anda sendiri, ya, dan menuliskan perasaan pikiran Anda dalam jurnal. Lalu dalam doa bisa membawa jurnal Anda dan duduk berdoa. Itu makanya di gereja di paroki saya, di paroki kami, ada adorasi ya dari pagi sampai sore. Orang datang, bahkan orang yang datang dengan pakaian kerjanya. Dokter datang dengan pakaian kerjanya ya. Perawat datang dengan pakaian kerjanya. Orang yang kerja di konstruksi datang dengan pakaian kerjanya ya. Dengan it doesn't care. Ya, they don't care datang dengan pakaian kerjanya ya. Orang datang dengan jurnalnya sendiri ya. Di Amerika biasanya. Oke, yep, 5 minutes, no? I think we can cut short. Oke, saudara-saudara, again, doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah cara Anda berhubung dengan Tuhan. Dan doa adalah aktivitas kita dengan Tuhan sendiri sebagai anak-anak Allah. Ketika kita datang kepada Allah, maka kita datang kepada Dia sebagai anaknya. Dan ketika kita membawa persembahan kita, kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Dan Allah melihat wajah anaknya sendiri, yaitu wajah Tuhan Yesus dalam doa-doa kita yang kita bawakan. Dan itu yang membuat Allah melihat doa-doa kita itu berkenan di hadapannya. Oke? Saya kira saudara-saudara, I have to cut short, and I think we have to stop it now. Ya, Dinawati, you may continue now. Terima kasih, Pastor Benny.